Sobat Map, setiap orang berhak sejahtera, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Sobat Map, tahukah Sobat Map rumah apa yang paling lemah? Di dalam Al-Quran, surah Al-Ankabut ayat 41, dijelaskan bahwa rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Ayat ini diawali dengan penjelasan permisalan bahwa orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong mereka diperumpamakan seperti laba-laba yang membuat rumah, dan selemah-lemahnya rumah adalah rumah laba-laba jika kita memahami dan mengetahuinya. Menarik ya, kita urai faktanya. Yang pertama, kalau kita bicara laba-laba, ini makhluk ciptaan Allah yang luar biasa. Bahkan di dalam proses hijrah Nabi, gua tempat Nabi bersembunyi itu dihiasi dengan laba-laba sehingga para pengejarnya menganggap tidak mungkin ada orang masuk ke dalam gua ketika mulut guanya masih tertutup dengan sarang laba-laba yang sangat rapuh. Yang kedua, bicara tentang jaring laba-laba, ini sangatlah kuat ternyata ya. Kalau dibaca artikel-artikel tentang jaring laba-laba, terungkap bahwa jaring laba-laba setara dengan serat baja dan sangat lentur. Sehingga tidak heran ada superhero yang menggunakan karakter laba-laba. Tapi yang berikutnya yang membuat saya menarik adalah kenapa rumah laba-laba disebut sebagai rumah yang paling lemah. Nah, dari beberapa literatur dijelaskan bahwa laba-laba yang membuat sarang adalah betinanya. Para jantan akan datang ketika mereka akan melakukan proses perkawinan atau musim kawin. Dan yang menarik adalah ketika jantan sudah berhasil melakukan proses perkawinan, bisa jadi si jantan ini tidak selamat karena akan dimakan oleh betinanya. Dan juga anak-anak yang lahir atau menetas dari proses perkawinan tersebut bisa jadi juga bisa dimakan oleh induknya. Nah, jadi ada sifat kanibalisme di diri seekor laba-laba betina gitu ya. Bayangkan rumah yang seperti apa jika di dalamnya ada proses kekerasan, bahkan sampai rela membunuh, saling memakan. Dan faktanya sekarang sudah banyak terdengar suami membunuh istrinya, menganiaya istrinya. Sebaliknya juga ada istri yang juga menganiaya suaminya, anak-anaknya. Mungkin ini yang jadi pesan yang harus kita pelajari. Jangan sampai kita membangun rumah seperti rumah laba-laba yang dicontohkan, diumpamakan sebagai rumah yang paling lemah. Balik lagi, agar rumah tangga kita, rumah yang dimaksud adalah rumah untuk tumbuh kembang, untuk beristirahat, untuk lahirnya sakinah mawadah warahmah, maka pondasinya adalah keimanan. Jadikan Allah sebagai penolong kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagaimana kita menjadikan Allah sebagai pusat kita untuk mengabdikan diri kita dan menjadi tempat kita meminta pertolongan. Semoga bermanfaat. Setiap orang berhak sejahtera, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan.